visi gereja itu. Tapi itu nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia belum menuju kesempurnaannya. Jadi gimana sempurnanya? Harus yang ada dalam firman Tuhan. Jadi visinya jelas, misinya sudah jelas semua ke sana. Para rasul tidak memakai visi yang baru. Saudara perhatikan baik-baik ya. Para rasul tidak pernah membuat visi yang baru. Visi yang baru begini, misi yang baru begini. Tidak ada. Rasul tidak pernah membuat mission statement. Tapi sekarang ini zaman modern di sekolah teologi ya, mahasiswa suruh membuat mission statement, vision statement, statement visinya apa, statement misinya apa. Saudara kalau lihat di dalam Alkitab, saya tanya, bagaimana kalau rasul membuat visi misi itu di statementkan? Jawabannya adalah tidak ada. Yang ada apa? Mereka berdoa, berserah hati, tunggu kuasa Tuhan pimpin mereka jalan. Berdoa, berserah hati, tunggu misi Tuhan berjalan. Itu yang ada dalam firman Tuhan. Mereka tidak pernah berteori. Mereka menaati. Beda orang berteori dengan menaati itu beda. Bedanya apa? Berteori, oh ya gini ya, nanti ini begini. Itu berteori. Kalau menaati beda. Tuhan mau kemana? Oke, jalan. Nah itu gereja. Gereja yang berteori itu adalah gereja yang organisasi, yang nampak. Nah, apakah salah nggak berteori? Nggak salah. Teori itu dipakai oleh Tuhan untuk berpikir, kita mematangkan sehingga kita menggarap. Itu nggak salah. Tetapi jika kita kehilangan jiwa daripada tubuh Kristus seperti kisah para rasul, saudara, kita akan berputar-putar sampai mati, nggak pernah menggarap goal dari Tuhan. Sayang sekali gereja seperti ini. Ya, betul-betul sayang. Kenapa, saudara? Karena sudah jelas semua ada di sini. Cuman banyak gereja yang mau belajar. Nah hari ini kita akan masuk ya dalam belajar seperti ini. Ya puji Tuhan, visi misi Gloria itu di sini pakai ini. Jadi saya tidak cari-cari, doa cari visi misi, nggak ada dalam firman Tuhan semua. Kalau mau cari ini, jadi Kristus itu tujuan akhir dan menjadi serupa dengan Kristus itu satu-satunya kemuliaan hidup kita. Nggak ada yang lain. Nah saudara. Oke, kita akan membedakannya antara visible dan invisible. Oke, dalam bahasa aslinya surat eklesia dengan eklesiola. Saudara mungkin baru dengar kalau eklesia, wah itu sering sekali saya dengar eklesia. Kalau eklesiola, kok saya baru dengar Pak ya? Nah di Surabaya ada namanya toko siola. Artinya toko itu hanya bisa dibeli, didatangi dan dirasakan waktu engkau masuk di dalam. Kalau enggak bisa. Namanya siola. Jadi yang tersembunyi. Jadi siola yang tersembunyi, yang hidden. Jadi eklesiola, umat percaya yang bukan dinampakkan oleh Tuhan tapi disembunyikan dengan kuasa mistik Tuhan, digabungkan menjadi satu gereja. Itu namanya eklesiola. Ya, saudara kita harus tahu ya. Beberapa sifat yang tidak akan saya bahas hari ini, tapi saya cuma memberitahukan. Yang pertama, surah gereja yang tidak nampak itu ada yang menyatukan luar biasa. Ada beberapa karakter, ada empowering, ada semacam kekuatan yang mendorong mereka, dan ada satu gerakan dari hati mereka yang tidak bisa tahan. Ada sukacita yang besar yang bergelora. Yang pertama, jiwa gereja itu adalah militan. Selalu militan. Artinya militan itu apa? Surah mereka sampai tuntas dia akan kerja itu sampai mati. Itu gereja eklesiola. Kalau gereja eklesia itu organisasinya berhenti, gereja itu berhenti. Itu eklesia. Gereja yang hanya berdasarkan yang nampak berhenti. Gereja bubar, ya udah bubar semua. Gitu. Tapi eklesiola, gereja eklesianya bubar pun eklesiola masih ada. Semangat jiwa mereka tetap bergerak. Di dalam sejarah gereja, setiap 100 tahun, saudara ada umat Tuhan yang tidak lebih dari 4-5 orang dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan untuk menantang zaman. Saudara, kumpulan orang-orang yaitu gerakan holiness, gerakan purify, gerakan-gerakan sanctification yang ada dari abad 17, 18, 19 dan abad 20. Dan sekarang itu gerakan mulai ada di Indonesia, gerakan-gerakan itu ya. Dan termasuk salah satunya Gloria melakukan itu. Saudara, kita sedang melakukan satu gerakan yang sama dengan gereja Am itu, yang masuk dalam pengudusan dan kesempurnaan hidup gereja. Kita tidak main-main di gereja. Kita bergereja bukan berorganisasi. Kita mau sampai mati militan, mirip dengan Tuhan.
dengan resiko apapun sampai menuju kesempurnaan. Nah, setelah itu ada tahapan-tahapannya, ya, tahapan itu. Oke, jadi militan, artinya militan kita lagi berperang dan kita lagi masuk satu medan yang tidak bisa membawa kita balik. Ya, jadi kalau kita perang ditaruh terjunkan. Ayo kamu perang, takut ya takut, kamu diterjunkan, kamu harus perang. Kalau enggak kamu ditembak. Ya, itu namanya militan. Jadi diterjunkan, gitu kan, masuk, wah udah perang. Kalau nggak perang kamu ditembak. Jadi harus perang. Itu jiwanya. Kedua, triumphant. Triumphant itu satu kemuliaan dan kemenangan. Jadi kita berjuang, kita militan karena kita tahu kita menang. Bukan menang nanti, saya sudah menang. Jadi saya berperang demi kemenangan, bukan saya berperang untuk menang. Saudara, perhatikan baik-baik. Paulus mengatakan ini, kita lebih daripada pemenang. Pemenang itu berjuang mencari menang. Tapi Paulus katakan kita lebih dari umat pemenang. Artinya kita sudah menang dan kita menikmati dan berjuang, yaitu menikmati kemenangan. Kenapa saya militan? Karena saya tahu saya pasti menang. Wah, enak sekali. Karena pasti menang, karena Kristus yang kasih. Yang ketiga, saudara, disempurnakan dan dilengkapi sampai tuntas. Mau dirawat sampai tuntas. Jadi kemudian saudara dipelihara sampai betul-betul menuju pada kedewasaannya. Itu gereja. Jadi gereja yang sejati tubuh Kristus itu oleh Roh Kudus dan firman Tuhan akan disempurnakan dan tidak bisa tidak terus disempurnakan sampai Kristus datang. Itu menyambut dengan kesempurnaan ini. Yesus datang kedua kali disambut dengan apa? Yaitu kekudusan dan kebenaran dari gereja Tuhan. Hendaklah kau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan itu akan mencapai kesempurnaannya. Ya, yang ketiga, keempat, olens, sis, atau segala tanah, segala tempat, segala benua, segala situasi kondisi yang dapat dilihat mata dan yang tidak, saudara, itu disatukan dengan satu kuasa. Itu membedakan. Yang bisa dilihat itu gereja visible, yang tidak dilihat yang segala zaman, yang dari zaman dulu sekarang gereja itu disatukan, itu invisible. Jadi gereja invisible. Jadi gereja yang tidak disatukan hanya dalam organisasi, tetapi disatukan dalam roh, dalam iman mereka, dalam kepercayaan mereka. Ya, setelah beberapa waktu ini saya melihat di dalam doa pagi kita sudah mulai punya kebiasaan di dalam doa yang mulai meningkat. Mungkin saudara nggak kerasa. Setiap kali orang berdoa, saudara ada yang mengamini. Ya Tuhan, amin. Kenapa itu penting, saudara? Saya tanya, kenapa itu penting? Saya berkeliling gereja atau puluhan gereja-gereja gede, gereja-gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Doanya tidak ada yang mimpin, oh Tuhan begini semua, jemaatnya cuma. Enggak. Saudara perhatikan kata perkataan. Saya melihat di dalam doa-doa gereja yang luar biasa itu, waktu pemimpinnya berdoa, setiap kata dan kalimat doa itu menjadi doa mereka. Itu gereja, itu tubuh Tuhan. Begitu dia akui, oh benar, amin. Ya, menikmati setiap kata dalam doa, bukan kamu doa. Itu bukan tubuh Tuhan, itu tubuhmu yang ngantuk. Nah, itu tubuhmu itu ya. Kalau tubuh Tuhan, mesti orang berdoa. Kita ingin dengar doanya itu apa sih? Isinya apa sih? Oh ya Tuhan. Nah, itu jiwa daripada tubuh yang dinamis, yang bergerak yang hidup. Ya, doa pagi sudah mulai banyak yang ya Tuhan, ya Tuhan, yang puji-Tuhannya. Terus jangan hari ini, wah kalau gitu Pak kita jajah terus Pak ya. Jangan. Itu kalau dari hati gitu ya, bukan jajah nanti bertele-tele, hati-hati ya. Nah, saudara, yang kelima, diikat atau disatukan ya dengan 5. Nah, 2, saudara, di dalam abad 21 ini, 2 tambahan itu yang 3 dari jiwa dan semangat reformasi. 1, jadi ciri gereja sejati adalah yang pertama, saudara, pemberitaan firman Tuhan yang tidak pernah digantikan dengan pemberitaan apapun di dalam gereja Tuhan. Jika gereja kehilangan pemberitaan firman Tuhan, itu bukan gereja.
sekali lagi, itu adalah organisasi gereja. Gereja sejati selalu sumber kelaparan rohani dan haus rohani itu ada yang mengasihi sumber yang sama, satu roh. Dan firman itu diberitakan. Yang kedua, saudara, sakramen kudus, baptisan kudus, dan perjamuan kudus harus ada. Gereja ada pemberitaan, tidak ada sakramen, gereja tidak berkuasa. Kenapa? Karena sakramen menunjukkan satu pengakuan dan proklamasi dari kemenangan kita atas maut dan kemenangan kita menuju pada tubuh yang sempurna. Baptisan menunjukkan kita menang terhadap dosa kita, dan kemudian perjamuan kudus menunjukkan bahwa kita menang atas maut. Bisa tahu bedanya ini ya? Baptisan kita menang atas dosa-dosa kita yang mengikat kita, dan waktu kita perjamuan kudus kita menang karena kita sudah menaklukkan maut. Jadi sekarang ini kita menjadi warga daripada kerajaan surga itu, saudara. Kita tidak pernah takut dengan maut, mati, penyakit yang menakut. Dari setiap kali perjamuan kudus, saudara, itu diingatkan, kamu tidak bisa takut lagi dengan penyakit kanker, penyakit ini, tidak pernah boleh khawatir lagi dengan segala hal. Kenapa? Karena semua sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Ya, nah ini terus yang ketiga, disiplin gereja. Nah, saudara, disiplin gereja. Jadi tubuh Kristus itu tidak bisa lepas dari tubuh yang lain. Jika tubuh yang lain sakit, maka tubuh ini ikut sakit. Jika tubuh yang lain merasa bahwa dia perlu sesuatu yang membantu yang lain, tubuh itu membantu. Jika ini punya salah, dia mengampuni dan saling mengasihi, mengampuni, menerima, dan terbuka hati satu sama lain. Nah, itu disiplin gerejawi yang menyempurnakan gereja. Dan kemudian ada dua yang dimasukkan, dan di dalam buku-buku teologi yang terbaru, dalam sistematik dan semua, ini mulai dua masuk, saudara. Dan saya percaya itu adalah fungsi kerajaan Allah. Yang pertama, komunitas orang percaya yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang mengaplikasikannya. Dan yang kelima, saudara, mereka bermisi menaklukkan dunia ini, hati manusia, dan memberi pengaruh pada dunia secara luas. Dua. Jadi setelah tiga beres, saudara, yang keempat, gereja Tuhan diberi kuasa menjalankan prinsip itu bukan hanya dalam gereja, tetapi keluar gereja menjadi terang dan terang Tuhan, bersaksi, bermisi. Dan yang kelima, saudara, janji daripada Kristus, taklukkan dunia ini dengan kuasaku yang dari surga, yang ada di surga dan di bumi. Aku memberikan penyertaan kuasa itu kepada engkau semua satu persatu. Dan kita menaklukkan sosial yang rusak, yang jahat, orang-orang yang penjahat, orang apapun. Nah, saudara, hari ini tadi saya tanda tangani Lu Jiao Hui kalau salah. Terus dengan bintang film 1, saudara, itu penjahat luar biasa. Keluar masuk itu bintang film ngomong. Lagi didatangkan oleh PGTI datang ke Indonesia, ke Jakarta dan Bandung untuk bersaksi. Saudara, penjahat yang rusak yang luar biasa ditaklukkan dengan Injil dan menjadi saksi, sehingga Presiden Thailand pun terkagum dengan dia. Hebat sekali. Saudara, kalau ada kesempatan, saudara bisa dengar itu ya. Itu lagi saya tanda tangan. Nggak tahu kapan, ini mungkin September. Nah, itu diminta semua datang untuk apa? Menyaksikan bagaimana Allah berkuasa menaklukkan dosa, baik pribadi, baik sosial, baik masyarakat, diubahkan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa. Saudara, bisa nggak kita dipakai Tuhan untuk mengubahkan dari kuasa firman dan roh Tuhan bekerja? Bisa. Dan itu fungsi yang hilang kelima ini, menaklukkan dunia. Taklukkanlah bumi dan segala sesuatu. Itu perintah daripada Tuhan Allah kita kepada Adam. Dan perintah itu sampai sekarang belum ditarik dan masih ada. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka Adam tidak bisa makan itu. Dan Adam yang kedua, yang Kristus itu datang dan sempurna, dan kemudian memberikan hak itu kepada siapa? Seluruh keturunan Adam yang kedua. Artinya invisible church. Untuk apa? Menjadi agen warga kerajaan surga yang menerapkan prinsip-prinsip kerajaan, mempengaruhi dunia dan menaklukkan dunia, datang kepada Kristus. Nah, saudara, kalau bicara ini semangat ini luar biasa sekali. Kenapa? Itu jiwa yang glorious.
Saudara, artinya apa? Bukan lagi kita berorientasi pada gereja lokal, bukan. Tapi seluruh pandangan kita dan hidup kita itu begitu luas. Tuhan bekerja dengan luar biasa sekali. Saudara, itu keindahan. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang indah itu dalam satu bagian, saudara belum lihat. Saudara kalau tahu galaksi itu, planet dengan planet yang lain berputar 24 jam. Bulan berputar dengan matahari dengan sistem 24 jam. Terus planet yang lain berapa bulan, planet yang berapa tahun, planet yang sampai tahun cahaya. Jadi bumi, galaksi, semua yang ada, semua itu alam semesta yang ada, galaksi itu berputar, tak tahu bagaimana. Saudara, kok bisa semua seperti itu? Itu keindahan. Dan keindahan bintang yang ada di langit itu adalah keindahan gereja Tuhan. Saudara, itu janji Tuhan kepada Abraham. Waktu kau memandang bintang-bintang di langit, keturunan itu akan seperti itu, Abraham. Segala bangsa mendapatkan berkat dari engkau. Jadi artinya apa, saudara? Gerakan gereja lokal berkabung sampai ke seluruh dunia itu. Dan nanti Tuhan waktu Yesus kata kedua kali, dia pakai kuasa itu menaklukkan bumi dan segala isinya. Dan itu janji Tuhan. Nah, saudara, kita percaya salah satunya adalah gereja kita dipakai untuk misi ini, menyempurnakan semua ini bersama-sama dengan umat percaya yang lain, gereja yang lain, dan seluruh gereja yang begitu indah dalam konstelasi, yaitu surga. Jadi saya sebut sebagai heavenly constellation. Jadi seperti bintang yang berputar semua itu, gereja Tuhan juga sama. Jadi sel-sel itu bergerak dan luar biasa indahnya itu terus menjangkau dunia yang gelap, yang rusak itu didatangi anak Tuhan dan kemudian disempurnakan dan diberikan Injil, tahun rahmat Tuhan diberitakan, mereka diubahkan hatinya, ditaklukkan satu persatu. Saudara, Tuhan tidak memakai malaikat untuk hal ini, tapi Tuhan memakai gereja Tuhan. Jadi itu hak gereja. Jadi gereja tanpa mengenal kerajaan Allah, gereja itu, saudara, dalam posisi dirinya itu seperti mercon, kalau mercon yang waktu disumut, sulut gitu ya, nggak keluar. Itu gereja yang tidak menyadari kerajaan Allah. Tapi gereja yang menyadari kerajaan waktu disumut gitu ya, disulut gitu ya, terus akhirnya apa? Dia keluar, buang, dan kemudian keindahan itu keluar, cahayanya keluar. Itu gereja yang mengerti tentang kerajaan Allah yang sangat indah itu. Saudara, kita akan memikirkan tentang perbedaan-perbedaan ini ya. Coba kita lihat perbedaan gereja dan kerajaan Allah. Kita baca. Saudara, ini luar biasa sekali. Matius 13. Matius 13. Ayat yang ke-10 saya bacakan ya. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Perhatikan, saudara. Mengapa engkau atau Rabi berkata kata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Saudara, ini satu rahasia yang nanti kita akan melihatnya. Dan Tuhan bukakan ini dengan luar biasa sekali. Perhatikan baik-baik. Saudara, perhatikan. Kenapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Apa jawab Yesus? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi apa? Karunia. Jadi bukan kamu bisa, tapi anugerah yang Tuhan berikan. Kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia apa, saudara? Kerajaan surga. Dan di dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus tidak pernah berkata tentang gereja. Saudara, hati-hati. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar tentang kerajaan gereja. Tidak ada. Gereja bukan kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan Allah. Kerajaan surga dan kerajaan Allah sama. Istilahnya beda. Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama. Nggak ada perbedaan sama sekali sebenarnya. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi dikatakan sana mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Wah, saudara, ini berat sekali ya. Berarti maksud Tuhan Yesus memakai perumpamaan itu adalah apa?
supaya mereka mengerti atau nggak ngerti? Gimana? Supaya mereka tidak mengerti, maka dia memakai perumpamaan. Seharusnya di dalam perumpamaan itu orang semakin jelas. Kenapa ini semakin jelas? Semakin nggak mengerti. Tuhan Yesus menegur Nikodemus, kamu ini orang pinter, aku ngomong tentang rohani, kamu kok gak ngerti. Nah itu persis tuh. Nikodemus belum dilahirkan, tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Hendaklah engkau dilahirkan kembali. Yang pinter mengatakan, gimana kepala saya masuk rahim ibu saya. Nah ini kebodohan ya. Oke, kita lanjutkan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya, perhatikan ini ya tujuannya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi apa? Nah, ini saudara. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, saudara perhatikan. Apakah Tuhan Yesus mengajar tentang gereja di sini? Tidak. Apakah Tuhan Yesus berbicara tentang gereja di sini? Tidak. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu gereja Tuhan, baru semua dilimpahkan padamu. Betul? Oh, pinter, sudah pinter. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah, baru semuanya dilimpahkan padamu. Jadi yang melimpahi kita berkat dan kita mendapatkan berkat begitu limpah, bukan karena engkau mencari gereja. Oh, gereja mana yang betul-betul yang kau cari? Enggak akan dilimpahi berkat. Tapi barang siapa yang mencari kerajaan Allah terlebih dulu, engkau dilimpahi berkat luar biasa. Bukan gereja. Karena di sini tidak dikatakan gereja, tapi kerajaan Allah. Jadi mulai dari Yesus awal, Matius 3, 2 dan seterusnya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, gereja sudah dekat. Enggak. Sampai Matius 24-25, demikianlah perumpamaan akhir zaman.